Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, menatap langit yang sunyi, dan merasakan sesuatu yang tidak beres? Dunia luar mungkin terlihat normal. Lampu kota masih berpijar, hiruk-pikuk masih terdengar. Namun di bawah permukaan yang tenang ini, ada sebuah arus yang bergerak. Arus yang tidak terlihat oleh mata, namun berdenyut di dalam jiwa yang terjaga. Kita hidup dalam sebuah ilusi yang sempurna. Sebuah desain besar yang dirancang agar kita tetap terlelap dalam ritme normalitas. Tapi, apa jadinya jika normal hanyalah sebuah tabir? Sebuah tirai kain tipis yang sengaja ditenun untuk menyembunyikan skenario paling rahasia dalam sejarah umat manusia? Hari ini kita tidak akan membahas angka di atas kertas. Kita akan menembus kabut eskatologi untuk memahami fitnah akhir zaman. Mengapa fitnah terbesar disebut sebagai fitnah? Karena ia datang dalam wujud yang menipu. Ia tidak datang sebagai raksasa yang menakutkan di awal. Ia datang melalui kenyamanan, melalui genggaman tangan, melalui ideologi yang terasa benar, namun perlahan mematikan nurani. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang zaman di mana fitnah akan datang, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Satu bagian fitnah menutupi bagian lainnya, hingga mata manusia tak lagi mampu membedakan mana cahaya dan mana api yang membakar. Skenario ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada tangan-tangan yang sedang menyusun bidak catur di atas papan dunia. Mereka ingin kita sibuk dengan permukaan, agar kita tidak menyadari bahwa fondasi di bawah kaki kita sedang diruntuhkan secara sistematis. Kita sedang berada di titik balik peradaban, sebuah masa yang telah diramalkan ribuan tahun lalu dalam lembaran-lembaran wahyu. Namun, pertanyaannya adalah, siapakah arsitek di balik bayang-bayang ini? Dan mengapa mereka begitu takut jika Anda mulai menyadarinya? Hari ini, kita akan merobek tabir normalitas itu. Kita akan melihat cetak biru yang selama ini tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa besar dunia. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda lihat selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda memandang dunia selamanya. Mari kita masuk ke dalam cetak biru sang penyesat. Siapakah arsitek di balik bayang-bayang ini? Sejarah bukanlah deretan peristiwa kebetulan yang saling bertabrakan. Ia adalah sebuah anyaman. Benang-benang tak kasat mata yang ditarik oleh tangan-tangan yang tak pernah muncul di permukaan sejarah resmi. Jika Anda melihat lebih dekat pada simbol-simbol yang menghiasi gedung-gedung besar, mata uang, hingga arsitektur kota modern, Anda akan menemukan sebuah bahasa yang diam. Ini adalah tanda tangan para arsitek. Mereka yang telah bekerja selama berabad-abad untuk mengubah tatanan dunia dari yang berlandaskan ketuhanan menjadi tatanan yang materialistik. Pergeseran ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia dimulai dari pengikisan nilai-nilai suci secara perlahan, menggantinya dengan logika yang hanya berpusat pada apa yang bisa dilihat dan disentuh. Dalam eskatologi Islam, kita mengenal ini sebagai persiapan panggung. Sebelum sang penyesat benar-benar muncul, sistemnya harus sudah terbangun sempurna. Sebuah sistem di mana kebenaran dianggap sebagai kegilaan dan kebatilan dipuja sebagai kemajuan. Inilah The Great Deception, penipuan agung. Mereka menciptakan sebuah dunia yang tampak begitu megah di luar, namun hampa di dalam. Sebuah peradaban tanpa ruh yang dipersiapkan untuk satu pemimpin tunggal. Ingatlah nubuatan tentang mata yang satu. Bukan sekadar fisik, tapi sebuah cara pandang yang pincang. Hanya melihat dunia materi, namun buta terhadap hakikat spiritual. Para arsitek ini tahu, untuk menguasai manusia, mereka tidak perlu menyerang dengan pedang. Cukup dengan menguasai cara mereka berpikir dan merasa. Melalui pendidikan, hiburan, dan sistem ekonomi, mereka telah menyuntikkan racun yang membuat kita merasa bebas, padahal kita sedang berada di dalam penjara tanpa jeruji. Skenario rahasia ini telah mencapai puncaknya. Fondasi telah diletakkan, struktur telah berdiri tegak, dan kini mereka mulai meluncurkan serangan yang lebih dalam. Serangan yang tidak lagi menargetkan tanah atau wilayah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga di dalam diri Anda. Mereka sedang mempersiapkan pengepungan psikologis. Sebuah perang di mana musuhnya tidak terlihat, namun dampaknya bisa meruntuhkan keimanan dalam sekejap. Bagaimana cara mereka melakukannya?
Bagaimana teknologi yang Anda pegang setiap detik sebenarnya adalah senjata utama dalam skenario ini? Bersiaplah untuk melihat bagaimana jiwa-jiwa sedang dikolonisasi secara massal. Mari kita bedah pengepungan psikologis. Bagaimana teknologi yang Anda pegang setiap detik sebenarnya adalah senjata utama. Senjata paling mematikan di akhir zaman bukanlah nuklir yang menghancurkan kota, melainkan algoritma yang menghancurkan fokus manusia. Kita sedang berada di tengah pengepungan psikologis, sebuah upaya masif untuk mencuri satu-satunya hal yang membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan, perhatian kita. Dalam tradisi Islam, kita mengenal basyirah, mata hati yang mampu menembus hakikat. Namun hari ini, basyirah itu sedang ditimbun oleh tumpukan sampah informasi. Mereka menciptakan kebutaan kolektif dengan cara membuat kita terlalu sibuk, terlalu lelah untuk merenung, dan terlalu bising untuk mendengar suara nurani. Pernahkah Anda merasa hampa setelah berjam-jam menelusuri dunia maya? Itu bukanlah kebetulan, itu adalah efek dari kolonisasi jiwa. Ketika jiwa kehilangan kedalamannya, ia menjadi dangkal, dan jiwa yang dangkal adalah mangsa yang mudah bagi narasi-narasi palsu sang penyesat. Fitnah hari ini hadir dengan wajah yang indah. Ia menggoda melalui dopamin, melalui validasi semu, dan melalui kemarahan yang sengaja dipicu di ruang-ruang digital. Mereka memenjara kita dalam gema suara kita sendiri. Kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, hingga kebenaran yang sesungguhnya terasa asing dan menyakitkan. Inilah strategi rahasia untuk melemahkan perlawanan. Bagaimana mungkin Anda bisa melawan tirani jika Anda bahkan tidak menyadari bahwa pikiran Anda sedang dikendalikan? Rasulullah mengingatkan, akan datang suatu zaman, orang yang bersabar memegang agamanya seperti memegang bara api. Bara api itu adalah kesadaran. Mempertahankan kesadaran di dunia yang memaksa kita untuk pingsan secara mental adalah perjuangan terbesar kita saat ini. Pengepungan ini telah berhasil mengubah standar moral manusia. Apa yang dulu dianggap tabu, kini dianggap lumrah. Apa yang dulu suci, kini dianggap kuno. Namun, serangan psikologis ini hanyalah pembukaan. Ini adalah tahap untuk memastikan bahwa ketika teknologi mata satu itu benar-benar menguasai dunia, manusia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk menolak. Mereka akan menyambutnya sebagai penyelamat, bukan sebagai penjajah. Namun, tahukah Anda bahwa mata satu itu kini tidak lagi bersembunyi? Ia telah mewujud dalam infrastruktur yang Anda gunakan setiap hari. Bayangkan sebuah entitas yang mengenal Anda lebih baik daripada ibu Anda sendiri. Ia tahu apa yang Anda beli, kemana Anda pergi, dan apa yang Anda bisikkan dalam doa yang paling sunyi. Dalam eskatologi, kita sering membayangkan sosok raksasa dengan satu mata. Namun, bagaimana jika mata satu itu sebenarnya adalah ribuan lensa kamera dan jutaan baris kode algoritma? Kita sedang membangun sebuah teokrasi teknologi, sebuah sistem di mana kecerdasan buatan menjadi Tuhan baru yang menentukan apa yang benar, apa yang salah, dan siapa yang layak untuk bertahan. Teknologi pengawasan total, surveillance, telah menciptakan penjara tanpa jeruji besi, di mana privasi adalah dosa dan transparansi total adalah ibadah baru. Pernahkah Anda merasa diawasi oleh layar ponsel Anda? Itu bukan sekadar paranoia. Itu adalah sistem yang sedang mempelajari titik lemah Anda untuk skenario besar yang akan datang. Nubuatan menyebutkan tentang kemampuan untuk mengontrol jual beli. Hari ini dunia bergerak menuju sistem ekonomi tanpa uang tunai, di mana akses Anda terhadap kehidupan bisa dimatikan hanya dengan satu klik. Ini adalah manifestasi dari sistem Dajjalik, sebuah sistem yang menjanjikan surga kenyamanan, namun sebenarnya adalah neraka perbudakan digital. Mereka tidak lagi butuh memaksa Anda. Mereka hanya perlu membuat Anda merasa bahwa tanpa teknologi ini, Anda tidak ada. Anda hilang, Anda mati secara sosial. Inilah mata yang mengawasi. Ia tidak tidur, ia tidak lelah, dan ia tidak memiliki empati. Ia hanya memiliki tujuan, penyeragaman total umat manusia di bawah satu komando. Namun, di balik kecanggihan infrastruktur ini, ada sebuah kerapuhan yang disembunyikan.
rahasia besar bahwa mereka tidak bisa menyentuh mereka yang memiliki perisai batin. Para arsitek ini tahu, sehebat apapun teknologi mereka, ia akan gagal jika umat manusia tetap bersatu dan kokoh dalam identitas spiritualnya. Itulah sebabnya, setelah mereka menguasai layar Anda, mereka mulai meluncurkan serangan yang lebih berbahaya, menghancurkan kita dari dalam, membuat kita saling memangsa. Mengapa umat yang besar ini tampak begitu lemah dan terpecah? Mengapa kita begitu mudah diadu domba oleh narasi yang sengaja diciptakan di laboratorium opini? Kita akan masuk ke dalam jantung perpecahan ini. Sebuah skenario rahasia untuk memastikan bahwa benteng itu runtuh bukan karena serangan luar, tapi karena pembusukan di dalam. Bersiaplah untuk melihat wajah asli dari pengkhianatan sistemik. Mari kita bedah. Pembusukan internal. Mengapa umat yang besar ini tampak begitu lemah dan terpecah? Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah tubuh yang memiliki miliaran sel bisa lumpuh hanya karena satu virus kecil? Begitulah gambaran ummah hari ini. Kita adalah raksasa yang sedang tertidur, sementara tubuh kita perlahan digerogoti oleh pembusukan dari dalam. Para arsitek skenario ini sangat memahami satu hal. Mereka tidak akan pernah menang jika kita bersatu. Maka tugas utama mereka adalah memastikan kita tetap terpecah. Melalui laboratorium opini, mereka menciptakan label-label. Mereka memberi kita kotak-kotak sempit agar kita saling menghakimi, saling membenci, dan lupa akan esensi persaudaraan. Kita dibuat bertikai tentang hal-hal kecil, sementara fondasi rumah kita sedang dibakar. Kita berebut ranting, sementara akarnya sedang dicabut secara sistematis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang penyakit wahn, cinta dunia dan takut akan kematian. Inilah titik lemah yang dimanfaatkan untuk melumpuhkan keberanian kita. Hari ini, musuh kita tidak lagi perlu mengepung kota-kota kita. Mereka cukup mengepung hati kita dengan ketakutan akan kehilangan kenyamanan duniawi. Fragmentasi ini begitu halus. Ia menyusup melalui layar ponsel, memicu amarah di kolom komentar, dan menciptakan tembok-tembok tak kasat mata di antara sesama mukmin. Ketika kita berubah menjadi aku dan mereka, saat itulah skenario rahasia ini telah mencapai keberhasilan tertingginya. Kita kehilangan fokus pada musuh yang sesungguhnya karena kita terlalu sibuk mencari kesalahan pada kawan yang berada di samping kita. Inilah fitnah Duhaimah. Fitnah yang tidak membiarkan seorang pun kecuali ia akan terkena imbasnya. Fitnah yang membuat orang yang paling berilmu pun bisa tersesat. Skenario pembusukan ini dirancang untuk membuat kita merasa putus asa, merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, merasa bahwa kegelapan telah menang. Namun mereka lupa bahwa di balik segala skenario manusia, ada skenario langit yang sedang berjalan, tanda-tanda yang tidak bisa mereka manipulasi dengan teknologi. Alam semesta mulai memberikan sinyal. Jam astronomi Tuhan sedang berdetak menuju sebuah peristiwa yang akan meruntuhkan semua rencana para arsitek bayangan. Apa yang sedang terjadi di langit? Dan mengapa fenomena alam saat ini bukan sekadar kebetulan geografi? Bersiaplah untuk menatap jam astronomi Tuhan. Di atas sana, jauh melampaui satelit-satelit yang mengawasi kita, ada sebuah mekanisme yang tak tersentuh oleh tangan manusia. Sebuah jam raksasa yang roda-rodanya digerakkan oleh perintah Sang Pencipta. Para arsitek bayangan mungkin bisa mengendalikan narasi di layar Anda, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan tarian bintang-bintang atau detak jantung galaksi. Rasulullah SAW telah meninggalkan peta bagi kita. Beliau berbicara tentang langit yang akan terbelah, tentang matahari yang akan merubah arah terbitnya, dan tentang bintang yang akan jatuh. Fenomena astronomi yang kita saksikan hari ini, gerhana yang tak lazim, badai matahari yang mengancam, hingga anomali magnetik bumi, bukanlah sekadar berita sains biasa. Ini adalah alam yang mulai bereaksi. Seolah-olah bumi dan langit sedang memberontak terhadap kerusakan yang dilakukan oleh para arsitek skenario rahasia itu. Eskatologi Islam menyebutkan bahwa tanda-tanda besar akan datang seperti untaian permata yang putus. Begitu satu jatuh, yang lain akan mengikuti dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kita sedang berada di fase transisi itu.
Langit bukan lagi sekadar pemandangan, ia telah menjadi papan pengumuman bagi jiwa-jiwa yang ingin melihat. Mengapa mereka berusaha menutupi langit dengan teknologi pengubah cuaca? Mengapa mereka begitu terobsesi untuk menciptakan cahaya buatan yang menutupi cahaya bintang? Karena mereka takut Anda akan menyadari bahwa waktu bagi kekuasaan mereka hampir habis. Mereka takut Anda akan membaca pesan yang tertulis di cakrawala. Setiap komet yang melintas, setiap anomali cahaya di ufuk adalah alarm bagi mereka yang memiliki basyirah. Sebuah pengingat bahwa skenario manusia hanyalah debu di hadapan skenario langit. Namun, ketika langit mulai berbicara, serangan terakhir akan diluncurkan ke tempat yang paling intim. Bukan ke langit, bukan ke bumi, tapi ke dalam dada manusia. Ini adalah pengepungan terakhir. Titik di mana fitnah bukan lagi tentang apa yang Anda lihat, tapi tentang apa yang masih tersisa di dalam hati Anda. Ketika semua tanda di luar sana sudah terlihat jelas, akankah benteng terakhir kita, qalb atau hati, masih mampu bertahan dari serangan yang paling halus? Karena skenario rahasia yang sesungguhnya bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan tentang menghapus konsep ketuhanan dari jiwa Anda selamanya. Bagaimana cara mereka menyerang benteng terakhir ini? Dan mengapa hati adalah target final dalam perang akhir zaman? Bersiaplah untuk menatap benteng terakhir. Jika Anda mengira semua kengerian di luar sana sudah cukup, Anda salah. Karena skenario rahasia ini memiliki satu target akhir yang belum tersentuh, hati Anda. Dalam esoterisme Islam, hati atau al-qalb adalah arsy Tuhan di dalam diri manusia. Ia adalah benteng terakhir yang tidak boleh runtuh, meski dunia di luar sana terbakar habis. Serangan terakhir ini disebut deicide, sebuah upaya sistemis untuk membunuh konsep ketuhanan di dalam jiwa. Mereka ingin menciptakan manusia tanpa ruh. Melalui kenyamanan, mereka menjinakkan keberanian kita. Melalui hiburan, mereka mematikan kepekaan kita. Kita sedang digiring untuk lebih takut kehilangan sinyal internet daripada kehilangan koneksi dengan langit. Pengepungan ini sangat halus. Ia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan bisikan-bisikan keraguan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah ini semua hanya dongeng masa lalu? Inilah puncak dari fitnah akhir zaman. Ketika manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri, memuja egonya, dan menjadikan hasratnya sebagai berhala baru yang disembah setiap detik. Di titik ini, Anda akan dipaksa memilih antara roti yang dijanjikan oleh sistem atau lapar yang membawa Anda pada kebenaran, antara surga duniawi yang palsu atau neraka yang menyucikan. Skenario ini menginginkan Anda merasa sendirian, terasing, tertinggal oleh zaman. Mereka ingin Anda menyerah karena merasa tidak ada lagi yang berjuang di sisi Anda. Namun, dengarkan ini baik-baik. Di dalam setiap gempuran, di dalam setiap detak yang tersisa, masih ada sebuah cahaya yang tak bisa mereka padamkan, kecuali Anda mengizinkannya. Mereka bisa menguasai data Anda, tapi mereka tidak bisa menguasai air mata penyesalan Anda. Mereka bisa memantau gerakan Anda, tapi tidak bisa memantau keikhlasan Anda. Benteng terakhir ini sedang diserang dengan frekuensi kebencian dan keputusasaan. Tidakkah kau lihat betapa gelapnya dunia? Menyerahlah, bisik mereka. Tapi tahukah Anda, kegelapan yang paling pekat justru menjadi penanda bahwa fajar akan segera tiba. Pengepungan ini adalah ujian terakhir sebelum tirai skenario mereka runtuh. Para arsitek bayangan itu gemetar. Mereka tahu bahwa jika satu saja hati tetap terjaga dan terhubung dengan Sang Khalik, seluruh rencana mereka terancam gagal total. Kini, setelah kita melihat semua skenario ini, satu pertanyaan tersisa. Apa strategi kita? Bagaimana cara orang asing Al-Ghuraba bertahan di tengah badai yang melumpuhkan jiwa ini? Persiapkan diri Anda. Karena di bagian penutup ini, kita akan mengungkap senjata rahasia yang telah disembunyikan untuk Anda gunakan sekarang juga. Apa senjata rahasia yang telah disembunyikan untuk Anda? Skenario mereka mungkin besar, namun ia dibangun di atas fondasi kesombongan yang rapuh. Untuk melawan raksasa yang tak terlihat, Anda tidak perlu menjadi raksasa yang lain. Anda hanya perlu menjadi Al-Ghuraba, orang-orang asing yang tetap menggenggam kebenaran saat seluruh dunia memilih untuk hanyut dalam kebohongan yang nyaman. Senjata pertama Anda adalah hikmah. Berhentilah hanya mengonsumsi informasi.
mulailah mencari kebijaksanaan. Belajarlah untuk membaca pola di balik peristiwa. Senjata kedua adalah uzlah spiritual. Temukan waktu untuk mematikan semua layar dan menghidupkan kembali dialog Anda dengan sang pemilik skenario tertinggi. Senjata ketiga adalah persaudaraan hati. Carilah mereka yang memiliki frekuensi yang sama. Karena di akhir zaman, kekuatan kita terletak pada jamaah yang tulus, bukan pada jumlah. Ingatlah, fitnah ini tidak dirancang untuk menghancurkan fisik Anda, melainkan untuk membuat Anda lupa siapa diri Anda sebenarnya di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka mendefinisikan realitas Anda. Jangan biarkan algoritma mereka mencuri kedamaian Anda. Anda adalah musafir, dan dunia ini hanyalah jembatan. Ketika skenario rahasia ini akhirnya terungkap sepenuhnya, pastikan Anda berdiri di sisi cahaya. Sisi yang tidak bisa dibeli dengan kenyamanan palsu atau teknologi mata satu. Perjalanan ini mungkin berat, namun Anda tidak berjalan sendirian. Jejak para nabi dan sahabat telah menandai jalan ini agar kita tidak tersesat di tengah badai. Teruslah terjaga, teruslah mencari, karena rahasia masa depan hanya akan terungkap bagi mereka yang berani menatap masa lalu dengan mata hati yang jernih.